Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Armarabia. Oh iya nak, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siswa-siswi Ibu Mutiara Hati kelas 9, silakan kalian buka buku seni budaya kalian halaman 35. Yaitu kita memasuki materi tentang tari kreasi ya. Tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai adalah: 1. Siswa dapat memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. 2. Siswa dapat memahami tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Gerak tari kreasi. Seni tari secara umum adalah suatu gerakan secara berirama, senada dengan alunan musik dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengapresiasikan perasaan, maksud dan pikiran serta menyampaikan pesan tersebut melalui seseorang maupun kelompok. Nah, tari kreasi merupakan tari-tari yang sudah ada sebelumnya, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan diberi napas Indonesia baru. Kemudian pengertian tari kreasi. Tari kreasi merupakan pembentukan gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Jenis tarian ini dapat dilakukan pula sebagai tarian yang memiliki kebebasan dalam penciptaannya. Saat penciptaan tarian ini, para koreografer akan mengacu pada tari tradisi di daerah setempatnya. Beberapa koreografer bahkan ada yang mengambil gerakan tari dari daerah-daerah lain dan mengkombinasikannya sebagai gerak tari yang terlepas dari ikatan-ikatan tradisi. Gerakan tari yang lepas dari ikatan tradisi ini sering disebut dengan gerakan modern. Gerak, irama, rias, dan busananya juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. Bentuk tari yang lebih baru lagi misalnya tari pantomim, gerak patah-patah penuh tebakan. Operet mempertegas lagu dan cerita, dan tari kontemporer, gerak ekspresif spontan, terlihat tak beraturan tapi terkonsep. Guna lebih jelasnya, tari kreasi baru merupakan wujud garapan tari yang hidup relatif masih muda. Lahir setelah tari tradisi berkembang cukup lama,
serta tampak dalam garapan tariannya itu telah ditandai adanya pembaruan-pembaruan. Jenis tari kreasi. Pada prakteknya, tari kreasi terbagi menjadi dua jenis atau golongan, yakni ada yang berpolakan tradisi dan ada pula yang tidak. Tari kreasi berpolakan tradisi. Pada jenis ini, orang atau kelompok koreografer yang melakukan pengembangan tidak menghilangkan unsur seni. Makna dan pesan yang tersalurkan dari dalam tarian tersebut dalam artian masih berada pada kaidah-kaidah tradisi aslinya. Meski adanya perubahan, namun tidak menghilangkan esensi ketradisiannya. Berikut contoh jenis tari berpolakan tradisi, yaitu sebagai berikut: tari nguri, tari merak, tari rarangigel, tari kupu-kupu, tari manipuren, dan lain-lain. Anak-anak kelas 9 siswa-siswi Mutiara Hati, sekarang kita meninjau ke tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau modern. Jenis tari kreasi baru berikutnya yakni kebalikan dari golongan pertama, di mana pada kreasi yang satu ini keseluruhan unsur nilai tradisi yang ada menjadi terlepas, baik koreografinya, musiknya, dan sebagainya. Adapun contoh tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi, yaitu sebagai berikut: tari hip hop, break dance, ballroom dance, robot dance, dan lain-lain ya. Nah anak-anak, sekarang kita meninjau di keunikan gerak tari tradisi lagi ya. Keunikan karya tari dapat dilihat dari gerak dan unsur-unsur pendukungnya. Karya tari kreasi sering disebut dengan istilah karya tari modern. Karya tari modern diawali dengan pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh para seniman di negeri ini. Banyak seniman tari yang melakukan kegiatan mereka di studio, sanggar, atau organisasi sebagai wadah untuk melampiaskan naluri mereka sebagai seniman kreatif. Keunikan tari kreasi tidak hanya terletak pada gerak, tetapi juga iringan, properti, atau pola lantai yang digunakan. Nah anak-anak siswa-siswi Ibu Mutiara Hati kelas 9, sekarang kita memasuki pertemuan 2, yaitu materi kita unsur pendukung tari kreasi. Tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai adalah: 1. Siswa dapat memeragakan tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. 2. Siswa dapat memeragakan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari. Pada proses pembentukan tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung, properti, perlu memahami tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaannya, serta beberapa hal yang wajib diperhatikan, seperti gerak. Gerak tari merupakan unsur utama dari tari. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan
maksud-maksud tertentu dari koreografer. Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah. Maksudnya, gerak yang indah adalah gerak yang telah diberi sentuhan seni. Kemudian gerak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni merupakan gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksud untuk menggambarkan sesuatu. Yang terpenting faktor keindahan gerak saja. Nah, kemudian gerak maknawi. Gerak maknawi merupakan gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dan pengolahannya mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu di samping keindahannya. Gerak maknawi disebut juga gerak gestur yang bersifat menirukan atau imitatif dan mimitif. Nah, siswa-siswi Ibu Mutiara Hati kelas 9, sekarang kita meninjau di iringan tari. Bunyi atau yang disebut musik berfungsi untuk penggiring tari. Gunanya mengatur gerakan penari dan memperkuat tujuan yang ingin disampaikan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan di layar. Ini alat-alat musik khas Riau. Mungkin kalian sering bertanya, kenapa ya Ibu sering mempromosikan alat-alat musik khas Riau dan tarian yang berasal dari Riau, baik di kelas maupun daring? Karena daerah setempat. Satu sisi, kalau bukan kita sebagai putra-putri daerah Riau, siapa lagi yang akan melestarikan dan memperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya? Kemudian kita tinjau ke properti tari. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Kemudian tata rias dan busana tari. Pada saat memilih desain pakaian dan warna membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena kostum berfungsi untuk memperjelas pemeran pada tema cerita. Kemudian tempat pentas. Tempat pentas dapat disebut sebagai setting. Setting ini biasanya berfungsi untuk membantu memperjelas peristiwa atau kejadian yang sedang digambarkan dalam tarian. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke tata lampu. Tata lampu atau lighting adalah suatu penataan cahaya di arena pentas. Sumber cahaya dapat dibedakan atas sumber cahaya dari tenaga surya, api, dan tenaga listrik. Nah, kemudian kita meninjau kemeragakan gerak tari dengan unsur pendukung. Maksudnya di sini kita memperagakan gerak tari sesuai dengan unsur pendukung. Misalnya di sini kita ambil tari kreasi Nusantara atau tari daerah setempat Zapin. Jenis properti digunakan di setiap daerah, wujud fisik properti dan fungsinya, serta cara memainkannya tergantung kepada kultur daerah setempat yang kita ambil.
Jangan melenceng, riasnya kemana, kostumnya kemana, properti semua harus sesuai dengan tema atau prosedurnya. Nah anak-anak, kita ada tugas praktek, perhatikan di layar. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, di masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan. Jaga pola hidup sehatmu, rajin olahraga, dan perbanyak minum air putih. Cuci tanganmu sesering mungkin dengan sabun. Jaga jarak, kurangi aktivitas di luar rumah, dan apabila keluar rumah tetap menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.